kamu udah makan apa belum? Ya kirim-kirimin aku bucket coklat. Dia terus posting aku terus, membanggakan aku tuh calon istrinya dia. Setelah menikah apa itu langsung berubah. Beda sama waktu pendekatannya? Iya, dia risih, aku terlalu perhatikan, itu risih. Aku masak-masakin gitu, dia juga nggak mau makan. Pak, dia sempat minta kamarnya pisah? Aku peluk gitu-gitu, terus dia tuh risih malah, aduh pengen bikin kamar sendiri. Kalau mau berhubungan ya waktu masa-masa subur gitu, karena dia pengen banget punya anak. Dan yang menyedihkan itu aku disalah-salahin kan Mbak, maksudnya kamu gak subur, terus kok kamu gak hamil-hamil. Suami aku langsung ngerebut handphonenya, tanganku ditekan kayak gini sampai mau pecah rasanya di tangan. Ketika aku turun itu, kakiku ini loh masih mau digenjetin sama pintu. Itu tuh dia tak dorong sekuat mungkin, tak dorong terus aku kabur lari. Aku tuh dikejar setan lari. Traumanya seperti apa? Apa yang kamu rasakan di fisik kamu atau pikiran kamu? Jadi aku nyetir sampai mau tak tabrakin aja. Pikirku kalau aku udah ya udah wis nggak ada, wis itu bakalan ya udah gitu. Berapa kamu ingat waktu itu keluar biaya berapa pernikahan? Banyak Mbak. Ratusan juta. Berapa persen kamu yang bayar? 95%. Siapa yang bayar perjalanan ke Malaysia itu? Kemarin itu patungan. Liburan ke Jepang? Bayar sendiri-sendiri juga? Aku yang bayar Mbak. Mana yang paling sakit? Ketika mengalami KDRT atau ketika mengetahui bahwa ya pasangan kamu tuh sepertinya memilih kamu bukan karena cinta? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini spill the tea kita sama Melisa Zara. Ini adalah seorang selebgram ya. Dari mulai hijabers sampai akhirnya juga punya pengusaha juga ya. Pengusaha clothing hijab juga. Toko baju dan ya. Dan kemarin ini ramai menjadi perbincangan setelah muncul tuh artikel gitu ya. Artikelnya bunyinya macam-macam deh gitu ya. Bahwa ya dia mengalami KDRT setelah mengetahui atau mencurigai adanya chat-chat mesra antara pasangannya dengan orang lain begitu yang memiliki apa ya menyebutnya enaknya ya pilihan hidup atau gaya hidup yang begitulah gitu ya. Dan ini menjadi ramai kemudian menjadi perbincangan gitu. Tapi Melisa sebenarnya kalau boleh kamu ceritakan kronologinya begitu ya. Kamu kan sempat menyatakan bahwa tapi aku nggak pernah loh ngomong, aku nggak pernah loh spill sebelumnya bahwa selingkuhnya tuh karena apa, kecurigaan kamu karena apa, itu kamu nggak pernah spill ya? Awalnya nggak aku spill sama sekali Mbak. Jadi emang awalnya itu aku cuman nge-up masalah yang perceraian. Aku menggugat cerai suami aku pada tanggal ini bla bla bla. 19 Juni itu waktu ya. Waktu itu aku posting di Instagram pribadi aku, terus selanjutnya dilanjutkan sama kuasa hukum aku, dan kuasa hukum aku sendiri itu pun juga menjelaskan kalau Melisa menggugat cerai suaminya karena adanya KDRT. Tidak pernah menyebutkan hal-hal lain. Hal-hal lain. Tapi kemudian sesudah postingan itu kemudian mulai ramai tuh di sosial media, di TikTok, bahwa ada dugaan begitu bahwa chat mesra itu dilakukan dengan sesama jenis begitu, sehingga itu ya gitu kan jadi rame gitu. Sebenarnya kalau untuk chat itu pun nggak ada bocor di luar ya Mbak ya. Nggak ada bocor di luar. Nggak ada sama sekali, cuman kayak netizen itu speak up sendiri gitu loh, jadi rame. Ada spill gitu ya. Jadi kayak malah loh, aku yang kaget malahan. Jadi aku malah yang ngasih tahu netizen sebenarnya sebagian. Oke, jadi itu dugaan-dugaan ada gaya hidup gitu, yang seperti itu justru munculnya di sosial media, rame tuh. Padahal kamu nggak pernah ngomong ya? Bener, ramenya itu dari itu. Terus waktu itu aku juga sempat stres juga. Aku kayak aduh gimana,
aku bilang ke teman aku juga kan, ini aku hapus aja ya, aku nggak mau kalau ini nanti tuh rame-rame jadi bahas yang soal itu. Karena aku sebenarnya cuma pengen cerai ya udah gitu kan Mbak. Tanpa harus membuka yang lain-lain gitu ya. Terus tapi pihak sana itu malah kayak nggak tahu diri dan dia bebas aja kemana aja, maksudnya tetap nongkrong bareng, terus kayak nggak ada masalah apa-apa. Terus di sisi lain itu aku juga disalah-salahkan jadinya, katanya itu Melisa di KDRT karena Melisa selingkuh gitu. Jadi kan aku akunya korban, aku beritikat baik nggak mau speak up apa-apa, tapi kok malah berita di luar tuh nyeleneh kayak gitu. Berita di luar tuh kamu lihat di mana bahwa ada tuduhan bahwa karena kamu selingkuh dan sebagainya? Ya kan ada netizenku ngasih tahu aku, isi DM kayak gitu. Isi DM? DM, jadi ada orang nge-DM si teman-teman Instagram aku, di DM ini satu-satu. Terus dia bilang di situ kalau Melisa itu loh dibuang suaminya sebenarnya. Melisa itu di KDRT karena Melisa selingkuh. Oh ada itu di broadcast terus gitu? Terus Melisa itu ketahuan simpanan orang kayak gitu-gitu. Oh itu. Sehingga itu yang kemudian mendorong kamu akhirnya kamu melakukan press conference di bulan Juli baru. Jadi itu tuh udah lama sebenarnya Mbak, 3 minggu. 3 minggu kamu aku berani speak up itu. Kalau misalkan aku ada niat jahat, udah dari awal waktu aku emosi awal itu kan aku masih emosi banget Mbak, tapi aku tuh berusaha kayak nenangin diri, udahlah nggak usah kayak gitu. Terus tapi karena gosip-gosip di luar udah kayak gitu dan orang tua aku kan malu kan, maksudnya udah mami aku aja sakit, terus ketambahan aku yang terus difitnah kayak gitu. Kan aneh-aneh semuanya, pokoknya itu membicarakan tentang aku padahal korban, kan nggak ada yang tahu masalah pribadi aku seperti apa. Karena kan memang selama ini aku juga nggak pernah nge-up masalah yang aku sedih-sedih galau gitu kan, nggak pernah. Di Instagram memang tidak pernah ada pernah. Jadi itu muncul ya dari postingan orang lain gitu ya, dan ramai di sosial media dan sampai akhirnya itu menjadi artikel. Itu ada artikel itu bunyinya begitu ya. Aku juga heran juga. Kamu heran, tapi tidak pernah keluar dari mulut kamu ya? Nggak pernah aku Mbak. Terus sampai klarifikasi itu baru aku menjelaskan. Tapi aku itu nggak detail juga. Cuman aku bilang intinya kalau emang suami aku menggugat cerai suami karena adanya KDRT. Terus ada beberapa wartawan yang tanya KDRT-nya karena apa kayak gitu. Baru kuasa hukum aku bilang kalau Melisa mengetahui suaminya cat mesra dengan temannya gitu. Oh, cuman itu aja gitu, cuman temannya. Tapi orang-orang semua udah tahu. Orang-orang semua udah tahu gitu ya. Itu yang spill dari orang-orang lain. Tapi itu bukan orang-orang suruhan kamu kan? Ya enggak lah Mbak. Enggak ya. Nah ini kan juga ini dalam beberapa hari waktu dia di Jakarta ini juga banyak undangan-undangan ya untuk ingin tahu juga cerita dari kamu gitu ya. Termasuk juga kamu sempat ketemu sama Bang Hotman Paris gitu. Apa sebenarnya waktu itu kamu konsultasikan ke Bang Hotman? Ini terkait yang kasus apa? Jadi aku sama Bang Hotman itu udah berteman di Instagram udah dari dulu. Sempat mau ketemu juga. Terus tapi dengan adanya ini aku tuh minta supaya dikasih support gitu sih Mbak. Jadi biar masalah yang KDRT aku itu segera diproses juga dan biar mendapat keadilan yang selayaknya. Oke, jadi ini kalau boleh tahu ya atau bisa diinformasikan tadinya atau ini prosesnya sampai mana gitu, pasalnya atau ada apa gitu yang masih perlu kamu lengkapi lagi dalam laporan sudah KDRT? Kemarin udah saksi-saksi udah dipanggil juga yang ada di mobil itu. Terus sampai sejauh mana itu kurang paham aku Mbak. Itu yang ngatur kuasa hukum aku. Nah ini kan sampai ada postingannya juga nih ya. Kamu posting di Instagram kamu juga 8 hari yang lalu gitu, setelah kamu setelah ramai ini baru 8 hari yang lalu akhirnya ada posting yang bunyinya adalah gini. Saya memang bukan seorang artis, saya hanya seorang wanita yang memberanikan diri untuk speak up masalah yang saya alami. Butuh waktu lama untuk bisa kuat menyampaikan ini semua. Pernikahan yang saya impikan dan saya wujudkan dengan biaya yang tidak sedikit harus berakhir seperti ini. Sungguh ini di luar akal sehat saya. Tapi Allah Maha Baik, Allah tunjukkan di depan mata saya kejadian yang membuat saya benar-benar mantap untuk mengakhiri semua ini.
Saya akui, saya terjebak dalam drama-drama kehidupan yang telah dibuat dia. Saya seakan menjadi orang lain belakangan ini. Saya harus mengikuti sikap dia yang sebetulnya saya sendiri tidak suka. Pamer medsos dan sebagainya. Jujur, butuh waktu untuk mental saya kembali sehat. Betapa piciknya kalian yang komen tentang saya up masalah ini ingin viral, ingin dompleng karir. Semoga kalian tidak pernah ada di posisi saya karena saya ini sungguh sulit. Terima kasih atas dukungan. Mohon maaf apabila semua terkesan berlebihan karena saya hanya ingin mengungkapkan apa yang saya rasakan 8 hari yang lalu gitu ya. Iya, karena kan setelah aku press release itu, aduh banyak banget yang julid-julid, hate gitu, komen-komen hate gitu, kayak aduh apaan sih lu, siapa, kayak gitu. Ada yang kenal dia nggak? Ini siapa sih, kayak gitu tuh, kayak aduh aku maksudnya. Jadi ceritanya itu gini Mbak, kan aku pas pernikahanku itu memang gede-gedean banget. Dan waktu itu juga sempat viral juga karena ada kan ini, maksudnya aku dulu tuh percintaannya tuh begitu rumit ya. Jadi sampai pada akhirnya aku menemukan sosok laki-laki yang aku idam-idamkan. Kayak gini kan, secara physically dia juga ganteng, terus baik juga. Awal-awal itu dulu. Terus kamu menikah di usia 30 tahun ya? Dan kan waktu usia 30 tahun itu kan usia yang pas gitu ya menurut aku. Harus yang nikah, apalagi soalnya aku di daerah desa Mbak. Umur 30 itu teman-teman aku, kadang orang tua aku itu ke ini loh, ke apa? Itu loh temanmu udah punya anak, kok kamu gak nikah-nikah, kayak gitu kan. Ada kayak gitu kadang orang tua aku. Jadi waktu itu kan aku kayak antusias banget, alhamdulillah nih akhirnya aku dapat laki-laki pas banget. Terus aku bikin acara yang gede-gedean banget dan teman-teman aku itu juga support banget semuanya. Sampai aku tuh dibikinin ucapan di baliho Mbak. Oh gitu. Iya. Jadi sempat heboh banget itu, sampai masuk di berita-berita juga waktu pernikahanku. Bahkan sampai penghulunya kan sampai Pak Anas itu yang viral juga, penghulu viral. Dari nikah itu viral, terus cerai viral. Jadi kayak yang nggak suka sama aku tuh kan, apaan sih lu kayak nikah viral, terus cerai juga harus viral kayak gitu-gitu. Berapa kamu ingat waktu itu keluar biaya berapa pernikahan? Banyak Mbak, ratusan juta, hampir 1 miliar ada? Nggak ada, karena sebagian juga kayak ada endorsean. Berapa persen kamu yang bayar? 95%. 95%. Di curhatan kamu ini nih, kamu ya cukup menuliskan dengan jelas bahwa pernikahan yang kamu bilang bahwa saya wujudkan dengan biaya yang tidak sedikit harus berakhir seperti ini gitu. Memang nggak sedikit itu karena kan aku secara usaha ya, maksudnya itu uang tabungan aku gitu loh Mbak. Maksudnya aku sama sekali nggak kepikiran kalau bakalan, ya namanya nikah itu kan sekali seumur hidup ya. Jadi aku ya aduh bodo amat, yang penting aku bahagia sekarang udah punya suami, terus aku wujudin impian aku, bikin wedding dreams aku kayak gitulah. Kamu kalau lihat foto ini Mbak jangan dibuka. Kenapa? Kamu apa yang kamu rasain kalau itu? Aku bahagia banget wajahku. Nggak bahagia banget. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan kalau lihat lagi foto ini? Sedih. Aku aja jujur nggak berani buka galeri foto HP. Jadi masih utuh, nggak ada yang aku hapus. Apa yang kalau kamu gali lagi yang paling membuat kamu sedih ketika melihat ini, mengingat momen ini itu apa? Ya karena ya itu tadi, aku kan sayang dan cinta tulus banget sama dia Mbak. Kamu merasa waktu itu kamu sudah menemukan jodohmu? Setelah penantian panjang? Iya. Setelah percintaanku yang dulu-dulu gagal itu, karena kan dulu juga aku pernah sempet kenal sama orang, terus dia ngelamar aku juga, ternyata orang itu juga ternyata masih punya istri. Itu juga malu banget keluargaku, karena emang itu lamarannya kan antar keluarga gitu, nggak lamaran yang gede-gedean kayak ini. Jadi ini aku boleh cerita ya di sini ya. Aku juga mau meluruskan berita di luar sana yang
katanya Melisa udah pernah nikah siri. Itu tuh nggak benar sama sekali. Memang foto itu memang real foto dari aku, tapi itu bukan nikah siri. Pertunangan. Jadi itu foto tunangan, foto lamaran keluarga, antar keluarga. Jadi di situ nggak ada acara gede-gedean karena memang posisi waktu itu COVID kalau nggak salah ya. Jadi nggak ada acara, nggak boleh ada acara orang rame-rame kan waktu itu. Terus di situ bener dia juga ngajak orang tua. Itu kan ada fotonya, Mbak Feni udah tahu ya. Di ada sebelah orang tuanya itu. Iya, di sebelah dia itu orang tuanya, terus di sebelah kiri aku itu orang tuaku. Jadi di situ kita emang udah sepakat juga mau nikah waktu itu. Udah ditentuin tanggal nikah juga. Terus setelah itu, namanya orang tua kalau anaknya lamaran dapat ini kan juga seneng ya. Dan orang tuaku itu kan punya sosial media juga. Di situ diupload sama ibu aku. Sama ibu aku diupload di Facebook. Terus foto itu menyebar kemana-mana. Aku juga ngupload juga Mbak di Instagram aku. Yang aku lamaran itu aku spill-spill. Terus? Karena kan namanya gini, kalau misalkan ini nggak ada yang istilahnya kayak nikah sembunyi-sembunyi. Kata orang kan itu Melisa nikah siri sembunyi-sembunyi kayak gitu itu kan. kamu upload di media sosial? Enggak. Dan itu nggak tunangan? nikah. Iya, itu nggak nikah. Nggak ada, belum ada pernikahan. Lalu apa yang terjadi? Terus setelah itu karena fotonya udah menyebar, terus ada temen aku yang ngasih tahu Bahwa? serius kamu mau nikah sama ini, kamu mau jadi istri kedua. Aku digituin langsung kaget kan. Hah? Kok bisa istri kedua? Aku bilang kayak gitu loh. Dia kan emang belum cerai kayak gitu. Terus sama temen aku diselidiki sampai ke pengadilan agama juga, dicek juga namanya dia apa emang Ada udah gugatan proses cerai? nggak ada. Terus besoknya langsung aku satu keluarga itu datangin ke rumah ibunya membatalkan pernikahan. Berapa lama kamu menjalin hubungan sama tunanganmu yang sebelumnya itu? Lama. Lama. Kamu cinta juga? Iya Mbak. Waktu itu dia bilang dia duda. Kamu percaya? Percaya. Dan aku tuh nggak tahu ya, kok aku segampang percaya itu gitu loh. Makanya kenapa ini aku sampai terpuruk banget itu karena riwayat-riwayat percintaanku kemarin itu tuh kayak mengenaskan. Aku kayak, masa aku bahagia apa enggak sih? Maksudnya aku loh kok kayak gini terus, tentang percintaan kok sulit kayak gitu. Jadi nih setiap kali kamu lihat pernikahan ini, makanya aku sedih tuh karena nggak berani buka-buka kayak TikTok, akun-akun apa yang memuat foto aku yang menggambarkan wajah aku bahagia banget itu di foto itu. Aku mesti langsung nangis aku. karena itu yang kamu rasakan. Apakah aku berhak bahagia nggak sih? Iya, maksudnya Kenapa itu. kok percintaanmu selalu mengenaskan gitu? Iya. Berapa kali kamu pacaran? Waktu jadi dari kapan ya? Aku pacaran kuliah lah. Kuliah itu aku pacaran, itu juga dia selingkuh, terus putus. Aku selalu yang diputusin. Terus sama yang kuliah itu juga ada yang aku ditinggal tunangan karena waktu-waktu kuliah kan aku kuliah sambil kerja kan Mbak. Jadi aku nggak ada waktu untuk pacaran. Jadi kalau aku tuh ditinggal selingkuh ya aku ngerasa aku mungkin kurang perhatian sama pacar atau gimana, nggak masalah itu. Waktu dulu-dulu itu kayak gitu terus Ya, biasalah gitu ya. Yang paling parah itu yaitu ternyata dia punya istri itu. Dan udah mau kawin sebetulnya. Itu lama Mbak, COVID itu loh. Dan Tahun berapa berarti kamu berakhir itu? 2019 apa 2020? Itu berakhirnya 2019. Awal gitu lah. Itu berakhir. Pokoknya iya itu berakhir. Pokoknya waktu masih COVID itu. Terus kejadian ini pun juga aku ceritakan ke suami aku. Pas kamu waktu pernah awal-awal punya PDKT, ya aku cerita, aku dulu pernah ini gini-gini. Keluarganya juga tahu. Aku terbuka semuanya. Jadi dulu aku pernah tunangan tapi gagal menikah sama orang ini. Terus aku cerita apa adanya. Pertemuan kamu dengan suami kamu nih yang sekarang yang kamu bilang kan ya karena ini kan mukanya ganteng gitu. Sebelum-sebelumnya nggak ada yang seganteng ini? Nggak ada. Menurut kamu udah paling top. Iya makanya itu Kan aku pertemuan. kayak, makanya aku dapetin dia itu kayak apa ya, kegirangan apa sih istilahnya, kayak aku aduh bahagia banget akhirnya aku dapet
laki-laki itu yang sesuai dengan kemauan aku. Apa sih dalam pandanganmu waktu itu tuh apa yang kamu lihat dari dia? Satu, ganteng kan, terus dia baik banget, sopan sama orang tua aku, baik banget, terus perhatian, pokoknya nggak ada jeleknya. nggak ada jeleknya di mata kamu. Tapi semua itu berubah ketika setelah menikah. Oke. Kalau boleh tahu nih pada saat pacaran gitu ya, siapa duluan sih yang naksir, yang menyatakan jatuh cinta siapa? Kalau itu dulu jujur itu kan kita DM-an kan Mbak. Jadi waktu pertama kali yang nge-DM aku dia DM aku cantik katanya gitu. Terus aku tanggepin gini-gini bla bla bla. Terus dia juga curhat-curhat kalau dia tuh pengen segera nikah. Terus karena orang tuanya itu pengen cepet-cepet dia nikah kayak gitulah istilahnya. Terus aku tuh kayak bercandain, ya udah kita nikah aja kayak gitu, tapi nggak ada pernyataan aku suka sama kamu gitu, nggak ada. Jadi kayak kita kan udah sama-sama dewasa ya, jadi kalau kayak nembak gitu kayaknya enggak deh Mbak. Jadi kayak tapi sempat ada deket gitu. Momen kan Januari ya kamu ketemu, awal kenalan. Januari, Februari baru mulai serius tuh jadian. Iya. Menikah di bulan September. Nah, selama pendekatan dari Februari sampai September itu gimana perlakuan dia ke kamu? Ya itu baik banget itu. Baiknya tuh kayak gimana sih? Perhatian, terus perhatiannya tuh gimana? Megang tangan gitu? Enggak, yang kayak gitu. Maksudnya terus kamu udah makan apa belum? Ya kayak gitu-gitu, perhatian. Terus ngirim-ngirimin aku bucket coklat, ngirim-ngirimin boneka kayak gitu. Oh, terus sering posting juga. Dia terus posting aku terus, membanggakan aku tuh calon istrinya dia kayak gitu-gitulah. Apa perasaanmu waktu itu ketika? Ya seneng banget lah Mbak, namanya perempuan digitukan kan, disanjung-sanjung, dikasih coklat, diposting di Instagram. Kayak di drakor itu. Jadi aku kan mikir, aduh, ternyata drakor itu ada kisah nyata gitu ya. Gitu. Apa adegan apa di drakornya? Jadi ibaratnya tuh aku kayak diangkat, abis itu dibanting gitu. Jadi pujian-pujian tuh diposting di Instagram. Itu belum pernah sebelumnya kamu begitu? Belum pernah. Karena memang cowok-cowokku dulu itu nggak kayak alay di sosmed gitu. Oke. Setelah menikah itu langsung berubah. Jadi awal menikah itu aja dia sudah sering kayak keluar kota sendiri sama teman-temannya. Aku nggak diajak gitu. Teman-temannya tuh cowok-cowok semua. Cowok-cowok ya. Ada ceweknya juga? Itu waktu pas pernah ke Jogja itu ada ceweknya satu. Itu aku nggak diajak juga. Terus waktu itu posisi adik aku sakit, itu juga dia kayak malas gitu loh, nggak peduli. Terus yang terakhir itu waktu adik aku anaknya kan meninggal, itu juga dia nggak datang malahan. Nggak datang. Jadi itu kan maksudnya setelah menikah itu dia sama keluargaku itu jauh. Beda sama waktu pendekatannya. Iya, jarang malah nggak pernah ke rumah sih. Malah nggak pernah ke rumah. Nggak pernah ke rumah orang tua aku. Awal-awal mulai kamu curiga itu apa? Pada saat dia minta apa? Curiga apa nih Mbak? Mulai curiga nih, ada yang aneh gitu. Katanya kamu bilang sebenarnya dari setelah menikah itu juga udah kayak kok gini ya gitu. Aku kayak terus berpikir positif aja sama dia. Anehnya apa? Dia sempat minta kamarnya pisah. Dia itu iya malah awal-awal jadi kayak dia risih, aku terlalu perhatikan itu risih gitu, bilangnya. Terus aku masak-masakin gitu, dia juga nggak mau makan. Terus aku berusaha perhatian ke dia tuh kayak risih gitu loh Mbak. Terus aku kayak pegang, aku peluk gitu-gitu. Terus dia tuh risih malah, aduh pengen bikin kamar sendiri kayak gitu-gitu. Itu mulai aku loh kok kayak gini ya, maksudnya kok kenapa dulu waktu pacaran aja kayak gitu, kok setelah nikah malah harusnya kan kalau nikah itu berarti udah halal ya. Jadi itu yang bikin aku kayak curiga-curiga terus aneh, tapi aku itu belum tahu apa-apa. Maksudnya aku belum tahu bukti yang aku bisa lihat secara ini loh. Yang buat kamu makin curiga tuh belum ada ya? Nggak ada, jadi aku tuh dulu ya terus berpikir positif aja, dan aku nggak tahu kalau ternyata ada hal-hal yang kayak gitu Mbak. Sampai setelah pulang umroh baru kamu baca pulang satu umroh itu. Jadi pulang umroh itu aku kan curiga, kok dia waktu pulang umroh malah nggak langsung pulang ke rumah.
malah kayak stay di Jakarta dulu 3 hari gitu. Kamu nggak diajak? Enggak. Kamu disuruh pulang duluan? Kamu disuruh pulang ke Tulungagung? Enggak, aku tuh umrohnya nggak diajak Mbak. Dia sendirian umrohnya? Iya, sama temennya. Kamu nggak nanya kenapa kamu nggak diajak? Ya aku lo pengen ikut, aku bayar sendiri gak apa-apa. Aku bilang kayak gitu awal-awal itu. Terus tapi dia katanya pengen sama temennya itu. Sama temennya itu? Temennya yang beda lagi? Beda lagi. Temen umroh dan katanya di umrohnya itu dibayarin dia gitu. Katanya dia sih. Terus itu baru pertama kalinya setelah itu kamu menemu satu bukti percakapan yang menurut kamu nggak wajar. Makanya terus kan waktu dia umroh itu kayak kita malah jauh gitu kan Mbak. Dia semakin jauh gitu. Terus makanya itu waktu dia pulang umroh pas di rumah dia di kamar mandi, aku kepoin, aku lihat handphonenya. Itu tuh aku buka handphonenya itu lama banget, aku apa ya passwordnya. Terus sampai aku mengingat-ingat. Terus akhirnya kok aku ngawur pada hari itu Mbak. Maksudnya ngawur. Tapi kok bener, aku bilang kayak gitu tuh. Aku kayak aduh gemeter tanganku, aku kayak maling tau. Terus padahal itu kan suamiku sendiri. Terus itu aku lihat di situ ada WhatsApp yang loh kok gini gitu. Percakapannya. Pada saat itu apa yang kamu rasakan? Aduh lemas aku Mbak, geter badanku. Kayak nggak percaya loh. Selama ini berarti yang ada di angan-angan dan pikiran aku itu masa benar aku gitu loh. Kecurigaanmu gitu. Tapi itu aku masih bucin banget itu waktu awal-awal kan 2 bulan itu aku nggak bisa, aku belum siap untuk gimana ya, untuk memutuskan aku bercerai gitu. Nggak ada ini juga, dan aku tetap aja berpikiran positif, enggak lah pasti inilah. Terus salah paham gitu. Aku tanya ke dia langsung. Terus dia bilangnya nggak ada, sumpah demi Allah kayak gitu-gitu juga. Nggak ada apa-apa, ya wes nanti tak blokir orang ini kayak gitu. Kan kamu masih denial. Terus setelah itu juga seiring berjalannya waktu tahu banyak gitu terus sampai Lebaran hari ketiga itu dia Lebaran hari ketiga apa 2 gitu dia ketemuan sama cowok. Terus dia besoknya lagi juga ketemuan lagi sama temen cowoknya yang ini. Terus di situ dia percakapannya sama juga mencurigakan. Malah parah Mbak, ini dia ngajak check in. Pada saat itu apa yang kamu lakukan? Ya aku dari sekian banyak tempat kafe-kafe, kenapa harus di hotel? Kamu mau ngapain? Aku tanya kayak gitu. Kamu mau ngapain? Terus dia jawabnya, ya aku mau healing, aku tuh pengen healing. Hah? Healing ke hotel terus sama temanmu cowok? Ngapain? Terus kamu panggil-panggil kayak gini? Panggil-panggil percakapannya itu ya mesra gitu. Terus ini maksudnya apa? Dia bilang kangen gitu juga Mbak. Terus dia bilangnya, ya aku nggak ngapa-ngapain, aku di hotel cuma rebahan nonton TV. Ya terus kenapa teman kamu nggak kamu undang di rumah aja? Terus aku tak di kamar atau gimana gitu, nggak ganggu kalian. Orang itu hotelnya juga deket rumah hotelnya Mbak, cuma 10 menit nggak ada. Itu di sesudah Lebaran. Itu di bulan aku sampai heran itu juga. Terus dia minta maaf, aku minta. Terus aku kan itu sempat ya udah wes Mas, aku kayaknya kita nggak cocok sih. Aku juga nggak bisa memahami kamu terus-terusan. Mending aku pulangin aja ke orang tua aku. Kamu gugat cerai, kamu ceraiin aku. Aku itu memang minta. Tapi dia nggak mau. Nggak mau. Dia minta maaf terus dia bilang nggak bisa hidup tanpa aku. Kamu percaya masih? Percaya. Kayak masih, karena dia itu nggak pernah kasar Mbak, ngemukul atau apa itu nggak pernah. Jadi cuman kata-katanya dia aja kadang yang kasar gitu sempat. Jadi waktu ketika kita ada masalah dan kita ada di rumah, maksudnya kita berdua di rumah, nggak pernah dia kayak kasar ini gitu. Kalau di rumah berdua nggak pernah kasar? Enggak. Kasarnya kapan?
kasarnya itu ya waktu 15 Juni itu pas di mobil. Di mobil itu. Pas di mobil. Nah, pas di mobil ini jadi di situ kan ada 6 orang. Ada satu anak kecil, ceweknya 2, ceweknya 3, cowoknya 2 yang nyetir sama suami aku kan. Nah, posisi ini itu waktu lampu merah, si yang nyetir ini temen aku juga kan ini. Itu ngelihatin Chat. dia kayak refleks gitu mungkin, atau nggak sadar aku di belakang, atau dia nggak ngeh kalau dia bekas DM-an sama suami aku ya. Terus dia tunjukin kayak gini, ini kok di repost nggak bisa ya, dia tuh ceritanya mau nge-repost Adalah postingan itu ya? postingan kayak gitulah. Terus aku kan salfok sama ada love-nya merah gitu. Terus kok bisa kayak gini aku gitu. Terus aku langsung aja rebut itu handphonenya si yang nyetir ini, aku rebut. Aku baca atas-atasnya, percakapannya kok, aduh bikin ngilu aku. Percakapannya itu ya. Iya, terus apa yang terjadi? Di situ terus aku kan, aku langsung tanya, ini ada apa? Terus dia Mereka malah duduk bersebelah-sebelahan tuh ya? nggak jawab, tapi malah dia berusaha ngerebut handphone ini, karena kan aku terus baca kan Mbak. Jadi kan sempat aku foto juga, dia tahu kalau aku foto ini. Terus suami aku langsung ngerebut handphonenya, tanganku ditekan kayak gini sampai mau pecah rasanya ini tangan. Terus dia berusaha tetap ngerebutin si handphone ini. Dia nggak peduli aku terluka atau apa di situ. Yang penting dia kekeh mau ngerebut ini. Terus ketika handphonenya udah dia ambil, dia malah marah ke aku. Gimana sih kamu itu? Ini kan privasi, nggak boleh kamu kayak gitu-gitu. Terus chat kamu sama dia itu maksudnya apa? Aku bilang kayak itu, dia diem semua. Terus ya udah aku turun sini aja, aku bilang kayak gitu. Terus aku malah badanku ditarik-tarik sampai sweater aku robek di sini ada cakaran juga, dijambak-jambak aku. Dijambakin sama bilang sampai ada bengkak. Ada bengkak di sini 8 cm itu. Kamu turun. Terus setelah itu kan langsung aku turun, karena posisi kan mobilku tuh ada di pinggir jalan. Aku parkir di pinggir jalan gitu. Terus aku diturunin di situ. Ketika aku turun itu, kakiku ini loh masih mau digenjetin sama pintu. Belum benar-benar turun ya? Belum benar turun, dia itu mau genjetin ini kakiku. Terus di situ nggak tahu aku punya kekuatan dari mana ya Mbak ya. Itu tuh dia tak dorong sekuat mungkin, tak dorong, terus aku kabur lari. Aku tuh dikejar setan lari. Terus ternyata aku itu masuk di parkiran hotel ternyata. Aku sembunyi di belakang pos satpam gitu. Ada yang lihat kamu? Ada. Satpam itu sampai dia bingung kan, rambutku udah kayak singa. Posisi pas di mobil itu kan soalnya jilbab aku kan pasmina kayak yang Mbak pakai ini. Cuman aku giniin gitu loh. Jadi ketika ditarik-tarik itu aku udah nggak sadar ini kayak gimana posisinya. Jadi keluar mobil itu udah kayak orang gila Gus. Ini udah acak-acakan nggak pakai jilbab aku keluar mobil itu. Terus aku langsung ngubungin temanku kan. Aku telepon. Itu malah nggak diangkat-angkat. Terus aku kirimin video aku nangis-nangis, tolongin aku. Terus dia langsung ke Kediri. Dia sempat ngejar kamu pada saat kamu lari? Nggak tahu. Terus tapi aku waktu di dalam itu aku suruh lihatin satpam gitu kan, mas tolong orang ini apa ada di luar situ, tolong mas aku gitu. Terus dilihat, iya mbak di sebelah mobil putih. Kan aku bilang apa di sebelah mobil putih, iya. Dia masih nungguin di situ. Terus dia tapi waktu itu juga berusaha kayak WA, ayolah pulang, kamu jangan kayak anak kecil. Aku malah dimarah-marahin di situ. Terus setelah itu kan aku kirim bukti-bukti dia selama ini chat sama itu kan, sama cowok-cowok itu, tak kirim ke dia semua. Udah wes nggak bisa dengan kelakuanmu seperti itu. Dia marah-marah, terus dia malah marah-marah, malah aku diblokir mbak. Diblokir, terus besoknya gitu dia baru buka. Terus kamu langsung visum? Pada sore itu juga. Apa yang terjadi? Ya Pak, kamu pasti takut, dimarah juga sedih. Takut. Apa yang terjadi besokannya? Apa yang kamu rasakan? Kayak orang gila. Kayak antara percaya dan enggak. Jadi aku ada 2 minggu tuh setiap pagi nangis. Setiap pagi nangis. Kalau sendiri nangis. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang berkecamuk di kepala kamu? Maksudnya kok akhirnya seperti ini gitu loh. Jadi kayak ya ada lega juga perasaan. Karena kan selama ini dengan
laki-laki yang mungkin nggak cinta sama aku kan pada awalnya. Jadi itu yang bikin aku lega. Sekarang kan maksudnya aku dirangkul sama keluarga, disayangin sama keluarga lagi kan kayak gitu. Jadi itu yang kayak menyembuhkan luka hati aku sih, Kak. Kamu sempat kebayang-bayang lagi kejadian di dalam mobil itu? Iya, jadi kalau misalkan aku naik mobil apalagi nge-Grab gitu-gitu kan aku otomatis duduk di belakang ya. Pasti teringat. Di awal-awal, di hari-hari awal itu apa? Mimpi, kebayang, traumanya seperti apa? Apa yang kamu rasakan di fisik kamu atau pikiran kamu? Itu aku sempet mau nabrakin mobil. Jadi aku nyetir sampai mau tak tabrakin aja. Kenapa? Saking aku udah pusing nggak mau mikir. Pikirku kalau aku udah ya udah wis nggak ada wis itu bakalan ya udah gitu. Dan itu pikiranku yang terbodoh selama aku hidup baru kali ini. Kepikiran sampai mau meninggalkan dunia, mau sampai kayak gitu-gitu. Kejadian kan tanggal 15 Juni. Kamu menggugat cerai di tanggal 19 Juni. Kamu sampai sempat berpikir seperti itu tuh di antara itu atau sesudah kamu menggugat cerai? Setelah menggugat cerai. Jadi setelah menggugat cerai pun kamu masih ada trauma itu, masih pusing. Pusing. Kalau sampai ke psikolog juga. Ini aku sama psikolog disaranin suruh ke sana lagi juga. Karena memang di tahap yang udah trauma. Gitu bilangnya. Apalagi yang kamu rasain? Tidur bisa? Awal-awal nggak bisa 3 minggu itu. Tapi anehnya ketika memang bener sih kayak psikolog aku kan nyaranin. Jadi trauma itu memang harus dilawan. Jangan kamu malah menghindar. Karena kalau kamu makin menghindar itu tuh bakalan kamu seperti itu terus. Tapi kalau trauma itu kamu lawan, kamu ada power, ada kekuatan. Jadi itu akan menghilang seiring berjalannya waktu. Jadi alhamdulillahnya ketika aku baru speak up keluar, aku press release itu tuh malah aku kayak pelong gitu loh Mbak. Jadi unek-unek yang aku ini tuh udah aku keluarkan. Jadi ketika gitu. kamu bercerita banyak orang yang mendengar, itu justru membantu juga kamu. Iya, jadi karena aku tuh juga kepikiran jangan sampai di luar sana ada perempuan yang bodohnya kayak aku ini. Karena memang bener-bener sakit banget. Iya. Sakitnya tuh melebihi diselingkuhi sama perempuan. Kalau bisa diurutkan, mana yang paling sakit? Ketika mengalami KDRT atau ketika mengetahui bahwa ya pasangan kamu tuh sepertinya memilih kamu bukan karena cinta? Ya itu yang kedua. Yang kedua. Kalau KDRT luka fisik itu kan bisa cepat sembuh ya Mbak. Tapi kalau yang urutan kedua tadi kan seumur hidup aku juga bakalan ingat. Apa rasanya? Apa yang kayak gimana ya? Sampai nggak bisa aku mengungkapkan dengan kata-kata saking kayak tercengang, syok. Seperti itu loh. Merasa dimanfaatkan? Iya, ya juga terbodohi, tertipu. Dibandingkan waktu kamu tahu bahwa pacarmu itu ternyata masih punya istri. Oh, yang awal itu? Sama nggak rasanya? Sakit ini. Sakit ini? Iya. Kenapa ini lebih sakit? Karena ya itu tadi loh, kok aku kan memang nggak tahu kalau memang ada dunia seperti itu. Gaya hidup yang seperti itu tuh nggak tahu Mbak aku. Jadi kayak kalau misalkan orang udah punya istri ternyata nikah lagi itu kan banyak ya. Kayak gitu tuh udah banyak lah. Bahkan ada yang punya istri lebih dari 1, 2, ya, 3 itu kan maksudnya hal yang kan laki-laki sama perempuan. Oh ini beda. Iya, sakitnya ya lebih sakit ini. Tapi kalau orang-orang di luar sana bilang lebay-lebay ya kamu belum ngerasain. Rasa dipermalukan, ada rasa. Iya juga. Terus sekarang ini juga ya udah, maksudnya aku juga siap menanggung resiko ketika aku dapat bulian cibiran dari orang-orang di luar sana yang katanya aku
buka-buka aib suami kayak gitu. Apa jawaban kamu ketika ada yang menuding kamu buka-buka aib suami? Aku biarin ini, selama ini aku biarin, gak pernah aku bales mereka satu-satu gitu, enggak. Biarin aja. Apa sih yang menurut kamu, kalau kamu mikir lagi gitu ya, yang membuat kamu waktu itu percaya banget gitu, dan kamu nggak ada orang yang pernah ngingetin kamu sebelum nikah? Ada akun-akun fake, akun-akun fake yang suamimu lo pernah ini bla bla bla. Ada tuh sebenarnya. Ada, dan anehnya Mbak, ketika aku udah speak up kayak gini dan itu ngubungin aku lagi dong. Terus bilang apa? Kamu udah aku kasih tahu nggak percaya kayak gitu-gitu. Terus dia kasih bukti. Kalau ini tuh pernah main sama ini tuh pernah sama ini. Nah. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang aku dapat itu tuh nggak ada apa-apanya daripada yang dikasih oleh akun fake itu. Sama ya netizen ada beberapa yang ngasih. Setelah kamu terima lagi, ada lagi bukti yang menurut kamu lebih parah itu? Aku ketawa-ketawa. Makanya itu kan tapi di dalam kadang ketawa terus ketawa sendiri, nangis gitu terus sampai aku nggak kerja beberapa bulan ya pasca itu sampai 3 minggu itu sampai sekarang nggak fokus, sudah aku serahin sama admin aja. Dan gimana ya, kayak nggak fokus. Jadi KDRT-mu itu bukan cuma fisik tapi psikis juga. Dan itu terjadi jauh sebelum. Dan psikisnya ini itu udah lama Mbak. Kapan? Jadi dari itu setelah menikah. Dari pertama kali kamu tahu? Setelah menikah itu banyak banget ya kayak contohnya ketika dia selalu menolak ajakan aku. Itu kan juga menyakitkan banget Mbak. Kayak aku jadi nggak percaya diri sama diri aku, sebenarnya aku tuh ada apa kayak gitu kan, maksudnya kok sampai dia aja nggak mau. Nolaknya gimana? Capek gitu bilangnya. Terus dia abis itu pindah tidur di ruang tamu. Itu traumatis sekali ya. Dan itu ada yang lebih parah, maksudnya itu nggak cuma 1 kali 2 kali. Itu yang membuat kayak aku nggak ada harganya gitu. Kamu bisa cerita itu ke siapa? Nggak ada, waktu awal-awal aku psikolog curhatnya. Jadi waktu setelah awal-awal itu aku kan emang sangat menjaga, kan masih suami ya, jadi kan aku nggak mungkin Mbak ceritain ini ke teman-teman aku ketika aku masih mau sama dia. Jadi ketika aku udah berani bicara sama teman, berarti aku harus mengambil resiko dong, harus aku mengambil keputusan seperti itu. Tapi kamu sempat merayakan ulang tahun ke Malaysia. Dan kamu bilang bahwa dia adalah kado terindah di postingan itu. Ya sebenarnya gimana ya, memang bener postingan itu tidak seindah dengan kenyataan. Itu memang ada. Siapa yang bayar perjalanan ke Malaysia itu? Berapa persen kamu membayar? Kemarin itu patungan. Jadi bukan hadiah dari dia? Bukan. Oke. Padahal itu kamu udah tahu, udah ada banyak kejadian. Apa harapan kamu pada saat itu kamu pergi ke sana? Ya harapan aku semoga dia itu bisa berubah jadi lebih baik. Aku berusaha menerima dia apa adanya kayak gitu. Liburan ke Jepang? Ini baru pertama kali kamu pergi jauh dari Tulungagung, dari Kediri setelah menikah itu? Setelah menikah itu aku baru pertama kali ke Bali. Kalau ke Bali itu yang ngajakin dia. Terus main-main ke luar negeri itu juga dia yang ngajakin. Yang ngajakin? Bayar sendiri-sendiri juga? Aku yang bayar Mbak. Kamu yang bayar? Karena kalau itu ya, kalau menurut aku soal bayar-bayar gitu ya nggak aku masalahin sih, karena istri udah ya. Karena kan itu aku juga merasakan kesenangan, maksudnya pengalaman aku main ke luar negeri kayak gitu. Kenapa dulu nggak pernah? Kan kamu juga udah punya penghasilan sendiri. Jadi kalau dulu itu aku memang kayak fokus
kerja paling kalau misalkan mau jalan-jalan keluar kota deket-deket kayak gitu aja sih. Dan aku emang impian aku kalau aku mau kemana-mana itu pertama kali sama suami aku gitu. Ke Jakarta aja juga baru kali ini kan. Ini sekarang karena baru sekali. Karena ada undangan-undangan ini. Oke. Harapan kamu ketika membawa liburan bersama-sama liburan ke Jepang tuh apa? Ada harapannya apa? Harapannya karena kan gini, di rumah kan boring kan gitu Mbak. Aku berharap kalau kita berdua itu kita bisa romantisan gitu. Terus malah isinya ngontennya dia doang. Isinya ngonten. Tapi tetap dingin. Tetap dingin. Aslinya dalam kehidupan nyata dingin. Iya. Kontennya? Ya kayak gitu, bisa Mbak lihat kan. Dan aku berusaha ngimbangin. Ada mesra gitu. Berusaha ngimbangin karena Couple apa ya Mbak? goals. Karena memang brandingnya sebelum menikah kita udah pasangan alay dan bucin kayak gitu. Terus tahu-tahu masa menikah nggak pernah posting satu sama lain. Jadi itu loh maksudku. Aku makan dengan gaya hidupku yang awal-awal gaya pacaran seperti itu. Jadi sampai aku kayak bikin sesuatu hal yang aku tuh sebenarnya nggak bahagia, tapi di sosial media itu aku tunjukkan kalau aku tuh nggak ada apa-apa. Apa rasanya? Ya sakit, bukan jadi diri sendiri. Dan waktu itu juga teman-teman aku banyak juga yang ngejauhin karena memang Melisa yang dulu itu berubah. Melisa nggak kayak gitu. Kenapa kamu sedih banget menceritakan ini? Ya gimana ya Mbak? Kalau ngomongin ini tuh pengorbanannya tuh banyak gitu loh Mbak. Apa aja? Apa yang paling besar yang kamu korbankan? Ya pertemanan kayak gitu. Terus aku juga dijauhkan sama keluarga. Dia kan soalnya dia nggak mau kan Mbak ke rumah keluargaku. Waktu itu pas mamiku sakit aja dia juga tak suruh nganterin, nggak mau. Aku pulang sendiri. Terus aku kerja ke toko sendiri. Jadi Kediri Tulungagung itu kan perjalanannya 1 jaman kan. Aku sendiri terus. Dia malah main-main sama temennya itu. Di 10 bulan pernikahan yang kamu coba pertahankan itu, kamu merasa bahwa kamu sudah berkompromi banyak? Banyak sekali. Dan aku berusaha jadi istri yang gak ngelawan suami. Aku terus berbakti sama suami kayak gitu. Aku berusaha perhatian, tapi dia malah gak mau Mbak. Dia gak mau menerima hal-hal yang kayak gitu. Dia gak mau. Dia justru nggak mau, ngerasa nggak nyaman gitu. Kalian bersama dalam pernikahan bisa dihitung dengan 10 jari ini atau kurang? Maksudnya bersama apa Mbak? Ya mesra bersama pasangan kamu? Nggak pernah, pokoknya setelah menikah nggak pernah mesra-mesra gitu. Nggak pernah mesra? Pada saat pacaran? Lebih mesra? Malahan. Jadi kalau setelah menikah itu kayak formalitas gitu loh. Jadi dia suami aku istrinya dia, ya udah gitu aja. Kalau mau berhubungan ya waktu masa-masa subur gitu. Karena dia pengen banget punya anak. Dia pengen banget punya anak. Pengen banget punya anak. Dan yang menyedihkan itu dia kan aku disalah-salahin kan Mbak, maksudnya kamu kok nggak subur gitu-gitu. Terus gimana Mbak perasaannya dikatain kayak gitu, kamu nggak subur, terus kok kamu nggak hamil-hamil. Itu tuh terus kayak gitu kan, aku jadi stres, makan nggak enak, jadi terus nangis, terus mau curhat ke siapa juga nggak bisa, apalagi ke orang tuaku. Aku juga harus menyembunyikan ke orang tuaku kan, nggak mungkin orang tuaku tak ceritain masalah ini Mbak. Ketika akhirnya kamu bisa bercerita, kamu merasa ya kamu bisa, yang kamu pendam ini bisa kamu utarakan gitu ya, kamu merasa sedikit bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi gitu. Dan alhamdulillah sekarang aku malah kayak punya kekuatan, punya power lagi gitu setelah aku bercerita seperti ini. Jadi terserahlah kalian mau menghujat aku seperti apa, aku pengen viral, aku pengen jadi artis atau apa, terserah kalian. Yang penting aku sekarang ini berusaha menyelamatkan diri aku, dan aku berusaha tegar lagi, mulai dari nol lagi.
Aku nggak peduli apa kata orang tuh. Tapi satu hal, kalau memang aku nggak melakukan itu ya aku bakal klarifikasi, aku bakal tunjukkan, aku bakal buktikan. Kayak contohnya itu tadi, kan sekarang ini mulai muncul kayak masalah-masa laluku yang itu kan Mbak, Kamu yang ada tadi tuduhan-tuduhan itu. Kan aku berani klarifikasi seperti ini karena apa? Karena memang tidak ada pernikahan sebelum aku nikah siri maupun nikah ataupun jadi simpanan ataupun jadi istri kedua itu tidak pernah ya. Kamu baru menikah sekali ini. Baru nikah sekali ini. Pernikahan yang sekarang kamu sedang ajukan gugatan cerainya. Iya, dan lamaran yang dulu itu juga dihadirin keluarga dia. Ada ibunya juga, nggak ada di sini istilahnya kayak sembunyi-sembunyi. Kalau misalkan sembunyi-sembunyi ngapain diupload sama ibu aku? Itu aku juga posting kok waktu lamaran itu dulu. Ini kita mau tanya ya, pertanyaan netizen ya. Mbak, bener nggak sih itu saksi nikah ngancem-ngancemin orang yang speak up? Serem ya katanya. Kalau yang kan itu banyak banget yang nge-DM aku juga Mbak. Banyak yang di DM katanya. Banyak yang tapi di DM. Ini aku bilang kayak gini karena aku ada laporan dari netizen. Jadi ini lebih ke arah bahwa kamu menerima laporan, ada beberapa netizen yang mengatakan dia di DM oleh. Karena kan netizen kadang tuh nggak ada yang benar, ada yang enggak gitu. Maksudnya kadang kan dia kalau ngomong itu suka nggak sepil secara gamblang. Bukan. Kadang ada yang langsung disebutin nama. Kadang ada yang cuma inisial kayak gitu loh. Jadi ini ya kebenarannya belum tahu ya. Iya. Gitu ya. Pantes kok kayak terlihat tajir banget di Instagram. Usahanya biasa aja tapi suka pamer uang segepok di sosmed. Ternyata pernah nikah siri sama pejabat. Apa? Gimana itu menjelaskannya? Itu menjelaskannya ya pamer uang. Pamer uang segepok itu kan memang aku ada usaha online kan, online shop yang pernah tahu apa postingan aku setiap hari kan juga jualan, orderan juga alhamdulillahnya dulu itu juga banyak banget Mbak. Meledak. Jadi kalau uang-uang yang itu kan itu ya uang hasil aku jualan. Tapi postingan itu pamer itu sebenarnya dari kamu atau ya uangku sendiri lah. Enggak, maksudnya itu ide dari kamu atau itu juga bagian itu dari kan, kamu berubah? Itu kan cuman konten. Aku kan niruin yang di TikTok. Oh iya. Lagi rame-rame itu. Oh iya. Jadi itu bagian dari strategi marketing ya? Iya, dari itu aja sih. Tapi emang benar bahwa penjualan itu bisa nyampe segitu gitu ya? Untuk memotivasi ya? Seperti itu kan? Bukan karena simpenan? Ya enggak lah Mbak. Enggak ya. Selama kalau simpenan kan uangnya disimpan. Oh iya. Nggak akan dipamerin. Nggak akan dipamerin gitu. Selama jadi selebgram suka sombong dan belagu, juga pamer beli mobil, terus bilang mampu nggak beli ini. Terus bilang mampu nggak beli ini. Gitu. Kamu dianggap sombong katanya? Oh, dianggap sombong ya nggak apa-apa kalau penganggapan mereka seperti itu kan emang. Aku berhak dong menunjukkan ini hasil kerja aku. Memang aku dulu itu kan punya impian pengen punya mobil kayak gitu dengan hasil kerja keras aku sendiri. Kalau misalkan aku udah mampu bisa beli mobil, kalau mau aku pamer-pamerin tunjukin kan ya nggak ada masalah. Itu kan bukan uang siapa-siapa, uang aku sendiri kayak gitu kan. Itu lebih kepada kamu sebagai pengusaha gitu ingin menunjukkan ini loh pencapaian. Iya, pencapaian aku seperti itu. Oke. Dari tuduhan-tuduhan yang dilontarkan yang kamu terima, yang kamu baca komentarnya, mana yang menurut kamu tuh paling mengganggu, paling nyakitin? Yang paling mengganggu, paling menyakitin itu ya itu dia bilang katanya aku mau pansos doang, viral, mau pengen viral, terus aku buka-buka aib suami, terus sampai tuduhan yang nikah siri itu. Kenapa itu mengganggu? Ya karena kan gimana ya, kalau yang nikah siri itu kan memang nggak ada itu sama sekali Mbak. Jadi itu kan udah masa lalu dan aku tuh mau menjelaskan itu lagi tuh saking malas gitu loh. Tapi kan kalau itu aku nggak speak up nanti dikira bener. Jadi kayak jadi ini kayak mengganggu padahal kamu punya kasus yang harus kamu hadapi gitu. Padahal aku kan fokusnya tuh masalah ke suami aku yang sekarang ini, bukan masa lalu yang dulu itu. Oke. Sekarang nih di saat ini nih, apa yang masih kamu rasakan? Benar kamu masih suka sedih kalau denger lagu kesukaannya? Kamu pasti yang bocorin.
Memang iya. Makanya aku lagu itu aku hapus aja deh. Lagu apa? Ya ada lagu, terus ketika itu aku nyetir di mobil gitu, terus dengerin itu, tahu-tahu nangis. Kenapa? Ya ingat momen-momen waktu aku sama dia gitu. Jadi momen-momen aku sama dia putar musik itu, terus kita nyanyi bareng gitu. Ngerasa kayak yang kebaperan itu aku sendiri, yang cinta aku sendiri gitu. Dianya biasa aja. Itu sih yang menyedihkan. Jadi kamu merasa sedih karena kamu ngerasa itu tadi pertanyaan-pertanyaan, aku tuh layak gak sih mendapatkan kebahagiaan? Iya. Aku layak gak sih dicintai? Membuat kamu insecure. Masih sekarang? Masih, tapi ya aku nggak mau fokus ke situ, Mbak. Aku harus Tahu itu masih suka kembali? Iya. Setiap kali apa? Pemicunya apa? Iya, nggak apa. Kepikiran bahwa aduh, aku nggak bahagia, aku pantas gak sih dapat cinta? Iya, itu pemicunya kalau misalkan aku sendiri dan aku buka Instagram terus ada kayak cacian-cacian itu loh. Itu aku kayak nyalahin diri sendiri, kok gini ya, kok gini kayak gitu. Apa? Tapi aku itu kalau aku punya pikiran kayak gitu, aku selalu curhat sama temen aku sekarang. Jadi sama dia selalu kayak dimarahin. Malah aku tuh malah kalau sama temenku ini, aku tuh nggak yang disayang-sayang, sabar, nggak, kamu hebat, nggak. Malah kayak dimarahin gitu, baru aku tuh kayak sadar lagi. Apa? Kamu biasanya nyalahin dirimu sendiri apa? Kenapa? Apa? Ya kayak kok aku nggak beruntung gitu loh. Kamu nggak beruntung. Terus lagi ada yang bilang ya pantesan dia di suaminya sekarang kayak gini, dulu dia kan juga itu jadi simpanan gitu-gitu. Jadi kayak ya Allah, kan kamu nggak tahu cerita sebenarnya, kan di sini aku tuh double korban, jadi kok malah disalah-salahin terus kayak gitu. Sempet kayak jengkel, maksudnya aku tuh nggak mau bahas yang itu lagi, Mbak. Kayak ini tuh aku sebenarnya nggak mau aku bilang kayak gini, tapi harus diluruskan juga. Ini paling ganggu adalah bawa-bawa soal yang masalah. Karena aku juga udah mikir dari awal, ketika aku memutuskan aku speak up itu, pasti ntar masa lalu aku juga bakalan ditarik-tarik. Nggak apa-apa. Tapi kamu perlu meluruskan. Iya, perlu meluruskan. Oke, ini kalau di dalam kasus ini kan saksi-saksi kamu salah satunya berarti yang ada di dalam mobil itu ya. Ini adalah orang-orang biasa kamu pergi. Iya, kita biasa main bareng, terus kita ya kayak ya emang sedekat itu, udah kayak keluarga juga ini. Jadi kemana-mana kita pergi. Itu yang nyetir itu sama udah kamu, kayak keluarga anak sendiri. itu dan dua bener. perempuan yang mengasuh anak ini dan kamu. Itu sering kemana-mana dari sebelum menikah? Enggak, kalau sebelum menikah malah nggak pernah. Oh, jadi sudah menikah? Iya. Kemana-mana seperti keluarga? Iya, jadi? seperti keluarga. Jadi kayak ngajak si anak ini main gitu-gitu. Kamu ngasuh anak ini juga? Ya, aku kan juga sayang sama ini anak, maksudnya soalnya aku tuh sama anak kecil itu seneng ya, jadi gampang deket gitu loh, Mbak. Oke, jadi ini mah kemana-mana Emang bareng. kemana-mana ya ini. Kalau kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa nggak benar kok ini sebenarnya itu bukan KDRT, itu karena ditarik aja karena emang kamu pengen lompat dari mobil. Iya. Kamu akan jawab apa? Iya, terlepas itu dia sengaja atau nggak sengaja, di situ kan kenyataannya dan faktanya itu terjadi, dia menganiaya aku kan, Mbak. Maksudnya sampai jambak, sampai narik-narik badan aku. Terus kamu melakukan itu tuh karena apa? Kan aku balik lagi tanya kan, kalau itu bukan KDRT, itu apa yang kamu lakukan? Terus kalau misalkan dia
pasti kan namanya orang juga ada pembelaannya sendiri-sendiri. Nggak apa-apa, itu hak semua manusia kok Mbak. Kayak kalau dibilang, aduh itu kan obrolan biasa aja, itu hanya karena pergaulan aja, nggak ada apa-apa sebetulnya, berlebihan aja deh kamu menanggapinya. Oh kalau menurut kamu itu aku berlebihan ya gimana ya, kan setiap hari pun kamu juga setiap pagi kamu juga ke sana, terlepas itu benar atau enggak kan yang aku rasain perhatian kamu ke aku juga nggak ada, terus perubahan sifat kamu seperti itu, terus setiap pagi pun dia juga udah ke rumah sana, udah maksudnya antara dia ke akunya itu nggak ada gitu loh Mbak. Dari pagi udah pagi, siang, sore itu dia udah ke sana nganterin si anak ini sekolah. Terus kayak lebih perhatian condongnya ke keluarga sana seperti itu. Oke. Kalau aku harus disuruh mewajarkan chat mesra itu wajar kayak gitu. Ya aku nggak bisa tetepan. Menurut aku itu nggak wajar. Oke, kalau bilang kamu berlebihan deh, kan aku udah pernah minta maaf. Kenapa masih marah sih? Ya balik lagi itu tadi loh. Perlakuan dia dari setelah menikah aja tuh udah sangat-sangat membikin ini Mbak. Ya intinya aku nggak bahagia. Berlebihan lah. Dia bilang KDRT itu kan cuman pertengkaran suami istri biasa aja. Gak perlu lah itu kayak sampai harus ke polisi. Tapi kan bukti visumnya itu sudah jelas juga kalau ada luka-luka di badan aku. Terus terjadi KDRT ini tuh karena apa? Kalau kamu menganggap aku istri kamu dan kamu cinta sama aku, kenapa harus ada KDRT? Karena masalah mungkin kata kamu yang chat yang sewajarnya itu kan menurut kamu chat yang wajar aja lah chat kayak gitu. Tapi kenapa ekspresi kamu semarah itu sampai menjabat rambut, terus sampai meng-KDRT aku seperti itu? Coba aja, maksudnya netizen pinter kok. Nggak perlu lah aku bilang gini gitu. Buktinya aja aku nggak bilang apa-apa, mereka udah tahu semua. Oke. Kalau untuk mau pembelaan, mau klarifikasi ya silahkan, nggak apa-apa. Itu kan hak semua orang. Aku di sini aku tekankan, aku di sini ini hanya menceritakan tentang hal yang aku alami. Pernikahan yang aku alami, kehidupan yang aku alami seperti ini adanya, dan aku tidak membuat-buat, semua berdasarkan bukti yang aku tahu. Dan aku ngomong, aku speak up gini gitu dan lain-lain sebagainya, itu ada bukti semuanya. Contohnya dari KDRT itu juga sudah ada bukti visum, ada sudah diproses sama Polres. Terus soal chat-chat mesra itu juga sudah ada, semua sudah ada. Semua sudah ada dan sudah diserahkan menjadi bukti gitu ya. Dan jangan lupa bukan cuma fisik, tapi juga ada psikis juga yang. Iya benar sekali. Dan menurut aku kalau misalkan mungkin kayak Mbak tadi kan bilang chat gitu aja kok dipermasalahin. Nah ini yang perlu diluruskan. Jadi selain dia chat seperti itu kan perlakuan dia juga sama aku sama sekali nggak mengenakan kan Mbak. Jadi menurut aku untuk hidup dengan orang seperti ini selamanya itu terlalu lama. Jadi mending aku cut. Kalau misalkan ada yang nggak keberatan dengan kehidupannya seperti ini ya silahkan, karena orang itu nggak bisa disamakan. Kalau aku nggak bisa. Seumur hidup terlalu lama guys. Kalau bisa sharing cerita ini juga mendatangkan informasi yang bermanfaat gitu buat yang melihat pengalaman kamu gitu ya. Mungkin ada nggak sih tanda-tanda atau apa yang perlu diwaspadai gitu, ataupun bagaimana cara kamu bisa melewati proses ini gitu, yang paling membantu kamu supaya terus bisa melewati tadi trauma-trauma, tekanan psikis gitu ya, rasa insecure. Apa yang mau kamu share? Jadi ya kalau menurut aku lawan trauma itu. Karena dengan kita melawan trauma itu kita bisa jadi lebih kayak apa ya, plong gitu loh. Karena kita udah berusaha melawan trauma itu. Maksudnya nggak yang kayak cuman merenung, bersedih-sedih di rumah kayak gitu. Ya buat aktivitas aja seperti biasa. Tetap kerja, terus kumpul sama teman-teman, itu sih yang paling membantu. Terus sama keluarga. Pokoknya jangan sendiri. Jangan sendiri karena aku pernah merasakan aku sendiri itu tuh kayak malah pikiran itu udah kacau.
Kacaunya apa? Apa yang berkecamuk? Kayak pengen menyakiti diri sendiri, terus merasa hidup ini nggak adil, terus merasa paling sedih sendiri. Padahal tuh di luar sana juga banyak orang dengan masalahnya sendiri-sendiri. Jadi ya lebih baik itu harus kita lawan. Harus kita lawan. Melawan ketakutan, melawan trauma itu dengan cara salah satunya adalah ngumpul sama keluarga, sama teman-teman yang nggak toksik. Pokoknya yang kita banyak yang menyayangi kita tuh banyak. Orang-orang sekitar kita jangan lupakan itu. Jadi kamu fokus. Nggak usah terlalu pikirannya terlalu jauh, hancur ini itu. Jangan malahan. Jangan fokus pada orang yang kamu rasa tidak mencintai kamu. Tapi fokuslah pada keluarga yang kamu tahu mereka selalu ada untuk kamu. Teman-teman lama yang menjauh sekarang kembali mendekat? Ada? Atau yang ini adalah teman-teman yang dari dulu memang selalu ada di sekitar kamu? Kalau teman ya biasa sih. Biasa? Kan kemarin katanya ada yang menjauh karena kamu berubah. Iya ada. Nggak mau bahas teman. Kenapa? Ya kalau soal temen itu kadang aku juga bingung ngebedainnya mana yang real, real mana. Jadi yang terpenting sekarang itu nggak perlu teman banyak, yang penting ada yang satu aja wes yang memahami, itu aja udah cukup. Dari pengalaman percintaan kamu gitu ya sebelum-sebelumnya, ada nggak kamu ke depan nanti aku akan lebih seperti ini supaya berharap dia bisa lebih baik lagi? Sebenarnya hal kayak gini tuh juga apa ya Mbak ya, di pikiran aku tuh juga kacau banget karena ntar setelah aku speak up soal masalah aku ini kan ini juga menjadi viral banget ya Mbak. Terus dengan kayak gini tuh nanti ada nggak sih laki-laki yang mau sama aku? Itu kan ini kan juga aku harus siap. Jadi kalau laki-laki itu mau sama aku, keluarganya mau nggak? Karena kan aku dengan kayak gini Mbak, masalah aku yang kayak kan gini. Bukan salah kamu. Tapi kan ini menurutku memalukan Mbak. Itu juga aku pikirin. Jadi aku untuk sementara ini belum kepikiran soal pasangan. Tapi itu masih juga dipenuhi oleh beberapa kekhawatiran. Iya ya itu tadi kayak nggak maulah ke arah situ dulu, nanti aku tak menyembuhkan diri aku. Sekarang mulai dari nol lagi, semangat kerja lagi. Apa pesan kamu untuk laki-laki secara general ya yang memanfaatkan orang lain gitu, memanipulasi orang lain? Apa ya, aku juga pesan aku gini sih. Kalau misalkan kamu menikahi perempuan itu jangan karena ingin menutupi sesuatu atau kamu pengen terlihat sempurna karena punya istri. Jangan. Jadi nikahilah perempuan itu ketika kamu memang benar-benar siap dan kamu siap untuk berumah tangga. Siap berumah tangga di sini itu kan ketika kamu udah memutuskan berumah tangga berarti kan fokus kamu harusnya beda. Harusnya ke istri kamu dan pekerjaan, membina rumah tangga ini. Jangan fokusnya tetap ke teman-teman, ke sana sini kayak gitu kan Mbak. Maksudnya kalau orang memutuskan menikah itu kan berarti mau meninggalkan dunia dia yang kayak masih lajang dan masih huru-hara itu. Jadi kalau memang sudah memutuskan menikah, ya sudah, berarti kan fokusnya ke keluarga, yang jadi tanggung jawabnya kan istri. Seandainya kamu ketemu lagi orang yang juga punya gaya hidup seperti itu, tapi mau menikah dengan kamu dan berjanji akan meninggalkan itu. Tidak. Boten mawon. Boten mawon, Mbak. Boten mawon. Ada yang akan kamu waspadai, cowok-cowok seperti apa yang mendekati yang akan kamu waspadai? Waspada nih kayaknya kayak gini nih. Satu. Yang apa? Aku masih bingung loh Mbak kalau ditanya kayak gitu tuh. Oh belum tahu ya, masih. Tahu. Oh ya. Tapi teman-teman kamu ada yang suka ini atau mungkin gini, kamu kalau ada yang ngasih tahu kamu akan lebih waspada gitu.
Kamu kan katanya banyak yang suka ngasih tahu tuh, kamu nggak percaya. Jadi nanti mungkin kalau aku kenal cowok, aku sepil aja. Guys, aman. Kayak gitu bisa nggak sih? Oke. 3 hal menggambarkan dirimu. 1. Kamu itu adalah, Melisa itu adalah orang yang apa? Kalau aku ditanya tentang diri aku sendiri ya. apa yang kamu rasakan tentang diri kamu? 1, kamu adalah, Melisa adalah Yang tangguh, kuat, menginspirasi banyak orang. Gak apa-apa ya? Kan nggak apa-apa. perkataan adalah doa. Ya, itu yang kamu mau ya. 3 hal yang ingin kamu ubah dari kehidupanmu saat ini. 3 hal yang ingin aku ubah. Gaya hidup aku yang mungkin sebelumnya terlihat sombong, yang terlalu pamer kayak itu aku akan berusaha berubah. Terus berubah menjadi lebih baik lagi secara agama. Mungkin aku akan memperdalam, maksudnya biar hati aku juga tenang kayak gitu. Emang aku akuin akhir-akhir ini juga jauh gitu. Yang berikutnya, Apa ya? kamu ubah? Belum kepikiran ya? Oh, Belum kepikiran. sementara pengen jadi lebih baik lagi aja sih. Dan kamu memang dari umur berapa sih kamu mulai kerja sendiri? Dari cari? kecil SD. Dari SD. Kenapa Udah. kamu harus bekerja? Karena memang kondisi keluarga aku ya orang desa, terus yang bekerja cuman ayah aku aja waktu itu. Jadi aku emang dari kecil itu udah kerja, Mbak. Ibu aku kan pintar masak, jadi waktu aku SD itu aku jualan makanan gitu di sekolahan. Jadi memang aku dari kecil suka gitu loh kalau udah dapat uang sendiri. Oh ternyata jualan terus dapat uang gitu kan, Untuk senang. buat bantu jajan. Dari SD, SMP, SMA itu kerja aku. Kuliah kerja. Kalau kuliah duitnya buat apa? Kuliahnya kerja. Kuliahnya kerja? Iya. Maksudnya? Maksudnya kuliah sambil kerja. Duitnya buat apa? Ya buat kuliah. Iya. Jadi kamu membiayai sendiri? Iya, membiayai sendiri. Kenapa? Ya karena emang kondisi orang tuaku juga nggak memungkinkan untuk ini. Jadi kalau kamu nggak kerja, kamu belum tentu bisa kuliah? Iya. Pernikahan pun kamu biayai sendiri? Jadi aku memang dari dulu itu aku nggak mau mempersulit orang lain untuk kehidupan aku. Jadi kalau aku mampu, sekiranya aku mampu ya aku harus bisa mengcover diri aku sendiri. Contohnya kayak misal aku beli mobil, aku kan berarti aku mampu, ya udah aku beli aja. Aku nggak memaksakan sesuatu yang nggak aku mampu. Melisa, mudah-mudahan ya kamu bercerita seperti ini, di satu sisi kamu merasa lega, tapi di sisi lain barangkali juga ini bisa membantu orang lain gitu, membantu orang-orang lain di sekitar sana ya, barangkali ada yang juga mengalami hal yang di posisi kamu gitu. Bagaimana berani mengambil keputusan bahwa barangkali yang berada di posisi kamu itu tidak sendirian. Memang itu yang kamu rasakan, pikiran ketakutan yang berkecamuk, tapi itu sebenarnya kan tadi yang kau bilang, ya itu kan kadang-kadang hanya ketakutan yang ada di kepala kita. Ya memang itu nyata. Tetapi jangan lupa bahwa ada keluarga yang menyayangi kita. Bahwa kita semua dicintai. Diri kita juga kita cintai sendiri. Kita berharga. Kita berharga. Jangan sampai orang-orang di luar sana yang toksik itu membuat kita merasa diri kita tidak berharga. Gitu ya. Karena kalau mereka begini, begitu, itu adalah problem hidup mereka. Bukan salah kamu. Bukan salah Anda. Anda tetaplah berproses dalam diri Anda. Orang-orang yang menyakiti Anda itu, ya mereka punya masalahnya sendiri. Iya. Aku pikir juga seperti itu sih, Mbak. Jadi setiap orang itu punya menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri. Pasti ada masalah sendiri. Ada kemarahan? Benci? Terhadap orang yang menyakiti kamu? kalau itu kan ya manusiawi lah, Mbak. Tapi ya balik lagi, aku juga bukan orang yang suci. Aku bukan orang yang nggak pernah melakukan dosa. Jadi ya balik lagi,
ya udahlah, kalau ada orang yang seperti itu ya udahlah, berusaha ikhlas aja. Karena itu proses, memang ya? itu satu-satunya obat ikhlas sebenarnya. Jadi kalau kita di dalam hati amarah terus, marah-marah terus, itu tuh malah bikin pusing. Tapi itu juga proses ya. Bener. Oke, baik. Silakan Melisa, diminum dulu tehnya ya. Minum. Langsung. Terima kasih udah cerita panjang kali lebar kali tinggi. Terima kasih juga buat Anda yang sudah mendengarkan obrolan ini, begitu ya. Ini bukan untuk mencari atau membuka aib gitu, tapi ya ini adalah kejadian nyata yang dialami dan bagaimana cara dia berproses untuk menolong dirinya untuk bisa bangkit. Itu barangkali yang bisa kita pelajari juga gitu. Dan sekali lagi bahwa orang-orang menyakiti kita itu kayaknya lebih enak kalau ya itu mereka punya masalah lah gitu ya. Kita ya tetap diri kita. Iya, betul. Spill the tea, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Melisa. Iya, Mbak. Ini kopinya pahit ya? Kopi. Tidak sepahit kehidupan. Kok kopi tehnya? Tehnya pahit tapi tidak sepahit kehidupan ya. Oke then, let's spill the tea.